Terima kasih sudah hadir dalam acara Product of the Week kali ini. Dan untuk Product of the Week kali ini, seperti Bapak Ibu lihat, di sini kita bersama Jaya Board untuk mengenalkan produk SoundStop-nya. Apa sih program Product of the Week? Jadi, Katalog Pro akan membahas dan mengulas mengenai keunggulan, fungsi dari suatu produk setiap minggu di hari Rabu jam 2 siang. Dan untuk saat ini, kita berkolaborasi dengan Jaya Board, dan kita akan mengulas mengenai produk SoundStop. Halo semuanya, saya Frisil dari Prima Detailing-Indo, bekerja sebagai arsitek specifier. Perkenalkan kembali, saya Firman Purnama, saya System Specification Representative Jaya Board USG Boral. Saya Retno Windrayani, System Specification Manager USG Boral Indonesia, atau mungkin lebih pada kenalnya namanya Jaya Board ya. Seperti apa sih Jaya Board SoundStop itu? Jadi Jaya Board SoundStop itu merupakan papan gypsum yang memiliki kemampuan sangat baik dalam menahan suara, sehingga suara bising yang dihasilkan dalam sebuah ruangan tidak terdengar ke ruangan lain. Dan papan gypsum ini bebas asbestos, kemudian sangat cocok pada ruangan yang membutuhkan kekedapan suara seperti home theater, studio musik, bioskop, hotel, apartemen, dan lainnya. Papan gypsum SoundStop itu adalah papan gypsum dengan densitas 2 kali lipat dari papan gypsum sheetrock yang standar ya. Jadi memang papan gypsum ini didesain untuk memblokir suara gitu. Jadi kalau bisa dilihat, ini saya ada sampelnya. Jadi nanti juga kalau misalnya teman-teman ingin dapetin cutting sampel gitu ya, butuh support cutting sampel atau brosur dan sebagainya, nanti bisa kontak saya atau bisa ninggalin pesan di kolom chat, nanti bisa kita bantu untuk provide materialnya. Nah ini saya ada cutting sampelnya SoundStop ya. Nah SoundStop ini kalau dilihat, mungkin kalau kelihatan, ya agak kelihatan ya, udah kelihatan ya. Nah ini yang atas ini adalah papan gypsum sheetrock, sedangkan yang bawah itu adalah papan gypsum SoundStop. Jadi bisa kelihatan papan gypsum SoundStop itu dengan ketebalan yang sama, yaitu 12 mili, tapi memiliki core yang lebih padat gitu. Jadi memang fungsinya adalah untuk memblok suara atau supaya dindingnya jadi lebih padat seperti itu. Gitu. Berarti SoundStop bisa disebut untuk material akustik juga ya Pak? Ya, bisa disebut dengan material akustik. Tapi di sini akustik itu ada dua, kebanyakan ya arsitek atau desainer mungkin menyebut akustik ini ada dua sebenarnya, ada dua kategori. Ada yang memblok suara dan ada yang menyerap suara gitu. Jadi ada dua jenis tipe papan produk papan gypsum kita. Yang pertama itu SoundStop, itu untuk blocking suara. Nah, kalau memblok suara, otomatis suara yang ada di dalam ruangan kan akan terpantul kemudian menimbulkan gema. Nah, kemudian kita juga ada yang disebut dengan absorb suara. Jadi papan gypsum yang bisa menyerap suara itu disebut dengan Jaya Bell. Kalau kita tebalnya sama 12 mili, cuman bedanya kalau Jaya Bell dia memiliki lubang-lubang di papan gypsumnya. Jadi memang ada dua tipe akustik yang berbeda. Berarti ini untuk SoundStop itu aplikasinya hanya di dinding saja Pak, atau dia juga bisa berfungsi sebagai akustik di ceiling? Hanya di dinding saja ya? Oke. Jadi kalau untuk SoundStop memang lebih optimal itu sebagai dinding Bu. Kalau SoundStop sendiri kan aplikasinya untuk memblok suara supaya tidak suara dari ruangan sebelah tidak terdengar di ruangan sebelahnya lagi gitu. Jadi kalau misalnya saya share screen lagi, ini ada sistem yang pertama itu papan gypsum SoundStop jika diaplikasikan sebagai partisi, namun rangkanya adalah single start gitu. Jadi kalau single start dindingnya lebih ramping, namun performa STC-nya bisa tinggi. Jadi sistem twin stack ini
rangkanya di double, otomatis lebar dinding itu lebih tebal gitu ya. Namun sistem ini punya performa akustik atau STC yang tinggi, itu dari 52 sampai 64. Yang terakhir itu ada sistem staggered. Jadi kalau sistem staggered itu rangkanya sama single, cuman rangka startnya itu lebih kecil, jadi dipasangnya zigzag gitu ya. Berarti ini pemasangannya itu harus floor to slab atau floor to ceiling bisa Pak? Kalau untuk soundstop ini? Oke. Ini ada, nah memang kalau untuk sistem akustik untuk penahan suara ya, untuk memblok suara, memang itu kita rekomendasikan aplikasinya full dari floor to slab supaya suara tidak bocor ke ruang sebelah lewat plafon gitu ya. Gitu. Nah ini ada satu contoh sistemnya yang lebih jelas ya. Ada yang single stop ini bisa pakai insulasi atau enggak. Jadi nanti bisa kita kalau misalnya butuh requirement tertentu gitu. Oke, berarti kan tadi Bapak kan ini bisa saraninnya untuk sinema, karaoke, home theater, apartemen, itu kan semuanya beda-beda ya Pak, kan suara yang dihasilkan di ruangan tersebut. Nah, berarti nanti sistemnya itu Bapak akan tawarkan lagi ya sesuai sama lokasi-lokasi tersebut. Ya, betul. Jadi memang kebutuhan akustik berbeda-beda di setiap proyeknya. Otomatis juga solusi yang ditawarkan berbeda-beda. Nah, untuk ketebalannya Pak, totalnya jadi sekitar berapa tuh Pak? Oke. Di 76 plus 12 sisi depan belakang ya, sisi kanan kiri itu jadi 124 mili dengan STC 56 dan beratnya di sekitar 52 kg per meter persegi. Gitu. Dan sistem kita juga ini sudah certified ya. Jadi kita sudah ada sertifikat tes dari Puskim, itu jadi bisa digunakan sebagai referensi atau mungkin dokumen validasi untuk arsitek-arsitek. Gitu. Oh lumayan ya Pak, reduce-nya bisa 26 cm ya berarti ya? Betul, jadi 26 jika mili ya? Ya, gitu. Jadi memang dinding antar unit dengan dinding kamar mandi itu berbeda, gitu. Treatmentnya berbeda. Saya cerita berdasarkan project aja ya. Iya, oke, Pak. Jadi project yang pertama itu ada Ayana Komodo Labuan Bajo. Jadi ini adalah resort bintang 5. Ini lokasinya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian di sini semuanya materialnya menggunakan Jayabot, baik itu plafon, partisi interior, seluruh partisi interior, sama partisi eksterior gitu. Jadi ini proyek ini sangat spesial karena semuanya menggunakan material yang ringan. Nah, jadi di Ayana ini memang proses pengerjaannya sangat cepat. Jadi proses konstruksinya hanya sekitar 1 tahun dan 3 bulan. Jumlah lantainya juga ada 12 lantai. Jadi ada 2 tower, sebenarnya di sini ada di tower depan ada 3 lantai, sama di tower belakang itu ada di 12 lantai. Nah, kemudian jumlah unitnya ada 210 unit gitu. Jadi ini itu dari mulai rancang, dari mulai konstruksi sampai dengan terakhir itu hanya 1 tahun dan 3 bulan. Dengan posisi proyek yang ada di remote area ya. Dia jauh dari Pulau Jawa, jadi kalau misalnya mendatangkan material itu jauh lebih efisien gitu dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan material yang dekat gitu ya, karena satu kapal itu kan kalau pakai yang berat hanya bisa sekian meter persegi ya, tapi kalau misalnya dengan menggunakan sistem drywall karena lebih ringan jadi bisa lebih banyak angkut materialnya. Nah, ini kita ajukan sesuai dengan requirement hotel bintang 5 itu di wall between guest room-nya di STC 55. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan ini ada detail kamar hotelnya. Nah, P01 ini adalah dinding antar unit.
Oke. Ada yang untuk 02 untuk kamar mandi, kemudian dan sebagainya. Memang kita beda-bedakan nih tipe-tipe dindingnya yang dipakai di proyek ini gitu. Nah, kemudian, ini sistem papan gypsum soft ya 2 lapis dengan performa STC-nya mencapai di STC 61. Jadi memang karena ini standarnya Hotel Bintang 5 dan memang permintaan dari owner pun cukup tinggi untuk bisa mengakomodasi akustik yang optimal ya. Jadi memang yang diminta adalah STC 61 gitu. Jadi ini dengan sistem ini itu rangkanya harus twin stud. Jadi bisa dilihat di gambar proyeknya ya, gambar set itu rangkanya double gitu. Tapi ini rangkanya yang dipakai di soundsound sama di dinding sheetrock biasa itu sama nggak sih Pak? Sama ya Pak? Rangkanya sama aja. Kita semua rangkanya sama, rangka C-stud. Yang beda itu hanya lebarnya. Jadi rangka kita itu lebarnya beda-beda. Ada yang dari mulai 51 mili, 64 mili, 76 mili, sampai di 100 mili atau 150 mili itu kita ada. Terus yang bedakan juga ketebalan dari metalnya. Jadi ketebalan metal juga itu lebih mempengaruhi ke struktural sih Bu. Jadi kalau misalnya floor to slab-nya tinggi, misalnya 4 meter ya, kalau ini kan mungkin hanya sekitar 3 meter segini ya Bu ya. Nah kalau misalnya ternyata pabriknya tinggi sampai 4 meter, nah itu memang perlu kita hitungkan lagi sehingga dindingnya itu secara struktural lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya untuk dinding 4 meter itu jarak rangkanya bisa lebih rapat atau mungkin ketebalan metalnya lebih tinggi, misalnya 0,5 atau 0,7 mili gitu. Atau memang lebar statnya yang lebar metalnya yang diperbesar. Oke. Ini saya lihat juga ya, jadi proyeknya lebih bersih ya Pak, jadi nggak kayak banyak puing-puing gitu ya. Betul. Jadi memang di sana tidak perlu ada maksudnya pekerjaan clearingnya juga lebih mudah ya dibanding kalau pakai bata kan mungkin becek dan sebagainya. Nah kalau di kitchen set Pak, biasa kan di hotel-hotel gitu juga ada kitchen setnya nih. Itu bisa nggak sih Pak satu titik kalau untuk papan soundstop sendiri bisa mengakomodir beban berapa nih Pak? Oke. Untuk kitchen set atau beban-beban yang berat, sebenarnya kita rekomendasikan sih, jadi gini, ada 2 metode fixing. Saya stop sharing dulu. Jadi ada 2 tipe fixing yang bisa kita rekomendasikan. Cuman kalau misalnya untuk beban-beban ringan ya, seperti figura atau mungkin sekedar hanya TV. Nah, karena papan gypsum 12 mili itu satu titik tanpa kena rangka dengan skrupnya itu khusus skrupnya kita namanya Jaya Bolt. Jadi Jaya Bolt itu dia seperti angkur yang belakangnya bisa mengembang. Nah itu satu titik bisa sekitar 12 kilo untuk 12 mili. Nah, 12 kilo. Ya, nah cuman kalau misalnya hanya untuk TV itu bisa biasanya kan kalau hanger TV itu 4 titik ya, jadi kan bisa sekitar 48 kilo. Nah kalau misalnya memang berat TV-nya di bawah itu bisa di-screw ke papannya langsung tanpa kena rangka. Nah namun kalau misalnya untuk seperti kabinet yang mungkin beratnya tinggi ya, dia berat, itu kita rekomendasikan untuk fixingnya ke rangka. Gitu. Jadi harus fixingnya ke rangka atau membuat ambangan di belakangnya. Jadi di belakang papan gypsum itu kan ada rangka ya. Nah itu dibikin rangka nogging atau ambangan di belakangnya itu untuk fixing stroke kabinetnya seperti itu. Di sini ada pertanyaan yang belum terjawab dari Pak Ega di kolom chat. Jadi dari Pak Iskandar Toha, di sini beliau bilang, saya sangat sulit meyakinkan owner untuk menggunakan dry system. Misalnya seperti dinding menggunakan Jaya board.
Tapi mereka itu masih berpikiran manual. Kalau buat pemisah dinding itu kendalanya suara bisa bocor. Susahnya untuk buat gantungan atau tutup paku, dan kalau lembab berjamur sampai sekarang hanya bisa di proyek hotel dan apartemen yang bisa dipasang. Mungkin ada solusinya Bu Retno dan tim Jaya Board lainnya untuk meyakinkan owner untuk menggunakan Ray system. Gimana? Iya, karena kita juga kesulitan sih Pak untuk meyakinkan owner. Kadang-kadang kan stigmanya tuh masih, drywall itu masih rentan lah gitu kan, masih lebih bagus dinding bata. Gimana tuh Pak? Nah, sebenarnya mungkin yang biasanya orang tahu papan gypsum partisi papan gypsum itu adalah partisi papan gypsum yang standar yang 12 mili yang memang biasa dipakai di mungkin hanya sebagai sekat ya, sebagai partisi sementara dan sebagainya. Nah, padahal sebenarnya di Jaya Board sendiri kita punya banyak sekali papan-papan teknikal. Kita punya yang 19 mili, yang impact stop. Jadi kita ada yang papan gypsum teknikal ya. Jadi dibanding dengan yang 12 mili, kita punya yang 19 mili itu untuk yang tahan impact. Kemudian kita juga punya papan gypsum wet area itu yang untuk tahan lembab supaya tidak berjamur dan sebagainya. Nah, jadi memang di sini tipe-tipe dindingnya tidak bisa disamakan semua. Makanya kami dari tim spesifikasi itu biasanya membantu teman-teman dalam mendesain dinding yang tepat. Banyak metode sih sebenarnya dari Jaya Board, banyak yang bisa kita explore, case by case juga ada. Jadi kalau untuk hanger kita bisa bantu carikan solusi. Terus kalau misalnya untuk meyakinkan owner juga, tim Jaya Board siap buat bantu jelasin. Jadi itu adalah bagian dari optimum service-nya Jaya Board gitu Pak Iskandar. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Doni Helmi mengenai aplikasi Soundstop itu bisa seperti stick on the wall system, dan kemudian selain untuk penghambat suara bisa digunakan juga sebagai finishing dinding agar terlihat flatness-nya terjaga seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya dinding, misalnya dindingnya dinding perimeter ya, dinding perimeter luar itu biasanya kan masih pakai bata. Nah, itu bisa kita ada sistem pelapis dinding bata, namanya itu sistem easy finish. Sistem easy finish ini ada dua tipe, ada yang menggunakan bond, yang menggunakan perkat, ada juga yang menggunakan frame atau menggunakan rangka. Ini saya coba tunjukkan ya, tipe apa, sistemnya seperti apa. Berarti si finish sama Soundstop emang beda fungsi kan ya Pak? Tapi kalau papan Soundstop sendiri bisa sebagai isi finish juga nggak sih? Mengganti plaster aci? Ada juga yang memang meminta seperti itu, jadi seperti kasusnya di Pullman Bandung, Hotel Pullman Bandung itu kan dinding existingnya adalah dinding bata. Nah, kemudian mereka mau tambahkan lagi lapisan gypsum supaya dindingnya bisa lebih kedap. Nah, ini tipe pelapis dinding, ini untuk yang standar ya. Jadi kalau misalnya hanya sebagai pengganti plaster aci, itu bisa pakai papan gypsum yang standar, gitu ya, dengan metode bonding atau menggunakan perekat, gitu, perekat khusus. Nah, kemudian ada juga sistem yang close fit atau pakai yang rangka. Nah, jadi kalau untuk Soundstop, untuk sistem papan gypsum Soundstop itu kita rekomendasikan untuk menggunakan rangka. Kenapa tuh Pak? Ya, jadi karena papan Soundstop ini kan memang didesain untuk memblok suara ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya sistemnya menggunakan bond itu performa akustiknya tidak sesignifikan jika hanya menggunakan yang standar gitu. Jadi kalau misalnya untuk papan Soundstop itu memang kita rekomendasikan dulu ada gap di tengahnya supaya ada performa akustiknya gitu. Oke. Gitu. Jadi ini ada contoh. Nah, biasanya itu kalau menggunakan Soundstop itu kita menggunakan rangkanya yang stud dan pack. Jadi seperti partisi satu sisi. Ya.
Nah, itu bisa dilihat kalau ini di sini ada detailnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi memang partisi satu sisi, kemudian di sini ada stud bracing ke bata. Kemudian ini papan gypsumnya gitu. Nah, untuk besaran akustiknya sendiri, nanti ini bisa dikonsultasikan kita gitu. Jadi ini juga ada banyak terms and condition ya. Jadi kalau di sini ini saya jelasin aja sedikit. Ini kalau menggunakan sheetrock 12 mili itu dengan bata sebelahnya itu di 150 mili itu bisa mencapai FTC sekian. Di sini ada pertanyaan dari Pak Iwan. Untuk dinding kamar rawat inap di rumah sakit, apakah papan soundstop ini sudah steril dari serbuk yang ditimbulkan serta kelembapan yang akan timbul akibat suhu AC, sehingga mempengaruhi kenyamanan bagi pasiennya? Dan apabila dibandingkan dengan gypsum yang tebal 19 mm dengan papan soundstop ini, dengan single layer, mana yang lebih efisien dari segi harga? Seperti itu. Oke. Cek, sorry. Ini kayaknya supaya tidak tumpang tindih ya, karena sudah dijawab nih sama timnya Jaya Board di grup chat. Yang jawab kebetulan Pak Indra Wibowo. Pak Indra Wibowo ini technical manager di Jaya Board. Atau mungkin Pak Indra bisa bantu jawab juga, Pak? Ya, Pak. Apakah papan gypsum soundstop terkait dengan serpihannya apakah berbahaya untuk kesehatan? Nah, yang bisa disampaikan di sini untuk papan gypsum soundstop ataupun jenis yang lainnya itu tidak mengandung asbestos ataupun tidak mengandung zat-zat yang berbahaya lainnya. MSDS-nya juga ada, jadi cocok untuk aplikasi baik itu di area rumah sakit. Bahkan kita ada beberapa proyek yang diaplikasikan untuk di ruang steril gitu. Jadi intinya sih bisa diaplikasikan untuk itu. Kemudian terkait dengan kelembapan, memang papan gypsum aplikasinya untuk interior. Jadi disarankan tingkat kelembapan tertentu juga diaplikasikan. Gypsum itu tidak boleh dipasang di area yang melebihi 95% kelembapannya. Kemudian yang selanjutnya, kalau dari segi harga dengan papan gypsum 19 mili ini berarti jenis yang standar ya. Kalau dari sisi harga mungkin Bu Retno nanti bisa lebih tepat menjawabnya. Ya udah, lempar saya boleh ya. Kalau dari sisi performa itu nanti yang soundstop itu secara uji sertifikasi dia lebih efektif dibandingkan yang 19 mili dengan konfigurasi yang sama ya. Iya. Ya. Oke. Boleh dijelaskan. Pak Iwan ya? Dari Jasa Ferry Pratama ya? Halo Pak Iwan. Halo Pak Iwan, apa kabar? Halo Pak Iwan. Jadi mungkin saya bantu jawab Pak. Sebenarnya kalau untuk harga nanti kita bantu untuk estimasi. Hai. Halo Pak. Untuk estimasi dengan menggunakan cost breakdown. Banyak elemen sebenarnya Pak, dari mulai gypsumnya, boardnya ya, rangkanya. Nah, untuk 19 mili sendiri, biasanya dipakai dengan rangka yang lebih kecil, dia 64, 19, 19, jadi total 10. Nah, kalau soundstop biasanya 12, 12, ada rangka 76 di tengahnya. Kalau misalnya untuk harga, nanti bisa tanya Firman ya Pak ya, untuk optimasinya. Boleh ya? Boleh. Oke, Kami atur Pak Firman. Oh, siap. Pak Iwan. Silakan Pak Tri Martono. Sudah langsung raise hand. Silakan Pak. Hai Pak Tri, apa kabar? Hai Bu. Terima kasih waktunya. Ini Pak, salah satu cara arsitek untuk menjelaskan ke owner adalah dengan test report. Nah, untuk sistem yang Bapak sampaikan ini, apakah sudah ada test reportnya? Satu. Yang kedua, pada saat di lapangan, karena spek dari arsitek itu masih 3 brand, biasanya kan ada mock-up. Ini Pak, DP mock-up ya? Jadi diadu gitu kan Pak. Nah, sekarang apa yang bisa Bapak jelaskan, misalnya kita udah mock-up dengan kompetitor, itu tes apa aja? Seperti itu Pak, yang bisa menjelaskan, oh ini loh kelebihan dari sistem yang Bapak pakai
Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tri. Silakan Pak Firman. Oke, Patri. Ya, jadi tadi untuk menjawab tentang kualitas dan performance ya yang ditawarkan Jaya Board. Jadi memang semua sistem kita itu khususnya untuk tahan api misalnya atau mungkin yang akustik itu kita punya sertifikatnya, ada yang dari Tuskim gitu ya. Nah itu bisa nanti kita share, bisa kita provide, nanti bisa kita kirimkan ke Patri kalau memang dibutuhkan gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya untuk support di lapangan ya, nah ini saya mau informasikan aku punya service namanya Optimum Service gitu. Nah, jadi kalau di optimum service-nya kita, itu ada 6 kategori. Jadi, yang pertama itu ada product and system proposal. Itu bentuk penawaran sistem yang kita tawarkan untuk proyek itu, gitu. Jadi, seperti yang tadi saya udah tunjukkan ya, ada proposal, kemudian ada kolom sistemnya, itu terus kemudian kalau memang ada butuh mappingnya, nanti kita bisa kasih mappingnya seperti itu. Kemudian ada juga technical presentation seperti ini, atau mungkin nanti technical presentation di lapangan, atau mungkin technical presentation ke owner, itu bisa kita provide juga. Jika ada pertanyaan tambahan di luar sesi acara ini, jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam halaman katalog Pro. Di sini ada halamannya Jaya Board. Dan di sini juga ada di kolom profilnya, ada nomor teleponnya, dan di sini di dalam katalog Pro sendiri ada kolom support. Di mana ada Ibu Retno, ada Pak Jonathan, kemudian ada dari tim marketing, dan juga ada Pak Firman. Jadi ketika ada kebutuhan mengenai produk Jaya Board, Bapak Ibu bisa langsung klik namanya Pak Firman, dan nanti akan langsung direct ke nomor telepon beliau. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk dioper-oper oleh operator. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya langsung kepada Pak Firman atau juga Ibu Retno, seperti itu. GoPro with Catalog. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Thank you.